Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Ruzali SIMM, salah satu dosen pengajar di program Pasca Sarjana S2 Magister Manajemen Universitas Borobudur di Jakarta. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban kami untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu antaranya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di kelas program Pasca Sarjana S2 Magister Manajemen, yaitu mata kuliah Manajemen Strategik. Manajemen Strategik adalah suatu mata kuliah wajib yang dijalankan oleh para mahasiswa di semester ganjil dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa akan mampu memahami analisis terhadap situasi internal dan eksternal, melakukan kajian menyeluruh, penelusuran, pembuktian, dan penilaian terhadap berbagai faktor tersebut, sehingga lahir strategi inovasi yang menjadi jalan keluar atas permasalahan. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan di program Pasca Sarjana, termasuk mata kuliah Manajemen Strategik, ini saya menggunakan metode DIA, merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik, menarik, dan mudah dimengerti oleh para mahasiswa peserta didik. Materi yang saya ajarkan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau yang sering kita kenal dengan CPL. Pada mata kuliah ini, CPL mata kuliah Manajemen Strategik terdiri dari 4 aspek. Di antaranya aspek sikap, aspek keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pertama, aspek sikap terbagi atas 2. Pertama, mahasiswa menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dalam menjalankan tugas yang berdasarkan pada agama, moral, dan etika. Kedua, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi atas pekerjaan di bidang manajemen strategik. Kedua, aspek keterampilan umum. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, aspek keterampilan khusus. Mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, dan etika perusahaan dalam menjalankan manajemen strategik. Keempat, aspek pengetahuan dibagi atas 4 bagian. Pertama, mahasiswa mampu menelaah secara cermat teori-teori manajemen strategik. Kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi secara cermat lingkungan dan strategi perusahaan. Ketiga, mahasiswa mampu membangun secara tepat keputusan strategis berdasarkan data studi kasus. Keempat, mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, dan kewirausahaan di dalam kegiatan pembelajaran manajemen strategik. Dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL tersebut, kemudian diturunkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang sering kita kenal dengan CPMK. Yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen strategik yang meliputi definisi, tujuan, dan prosesnya. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal dan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam organisasi. Ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang efektif. Keempat, mahasiswa mampu merancang strategi bisnis dan dapat mengembangkan strategi generik dan strategi fungsional. Kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan memilih strategi, juga dapat mengevaluasi dan memilih strategi yang tepat untuk organisasi. Keenam, mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi dan dapat menjelaskan proses implementasi dan evaluasi strategi. Dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tersebut diturunkan lagi menjadi sub CPMK yang terbagi dalam 14 pertemuan, tidak termasuk pertemuan UTS dan UAS. Untuk mendukung pembelajaran di kelas program Pasca Sarjana S2 Magister Manajemen, saya menggunakan beberapa buku referensi dari manajemen strategik, antara lain pertama, karangan Fred R. David, kedua, John Fierce, dan Richard Robinson. Di samping itu, bahan pembelajaran lain yang saya tambahkan dapat saya peroleh dari internet, jurnal yang terpublikasi, serta hasil seminar yang ada kaitannya dengan manajemen strategik yang up to date. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya selalu memberikan materi dalam bentuk PPT, gambar yang interaktif, serta dilengkapi oleh sarana seperti TV, internet, sound system, dan kamera. Demikian
paparan teknik delivery pembelajaran yang saya lakukan di kelas S2 mata kuliah manajemen strategik di Universitas Borobudur. Selanjutnya masuk pada aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai proses pembelajaran. Adapun interaction yang saya lakukan di kelas adalah menggunakan metode SLC, Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik mahasiswa dapat belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan mahasiswa tersebut. Selanjutnya saya akan masuk aspek terakhir, yaitu aspek assessment. Assessment adalah suatu penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Ada 4 indikator penilaian yang saya lakukan dalam assessment ini. Pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Kedua, tugas dan partisipasi aktif mahasiswa di kelas bobot 20%. Ketiga, UTS 30%. Keempat, UAS 40%. Indikator penilaian ini saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek pembelajaran yang saya lakukan, terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah manajemen strategik ya, dengan topik mengenai konsep strategi yang akan meneruskan perkuliahan kita minggu lalu ya. Hari ini kita akan topik mengenai konsep strategi generik dan konsep strategi fungsional ya. Jadi apa itu konsep strategi generik? Ini lebih dikenal oleh pakar strategik ya, namanya Michael Porter ya. Itu pakar ahli manajemen strategi yang mana bukunya juga banyak dipakai di universitas ternama ya. Jadi kalau dikatakan di sini adalah strategi tingkat divisi ya. Jadi kalau kita bicara strategi generik itu ada hubungannya dengan divisi ya. Jadi kalau kita di perusahaan itu tentu ada namanya unit bisnis ya. Jadi kalau di tempat saya di farmasi itu ada yang namanya unit bisnis gastroenterologi, berarti itu obat-obat mengenai lambung ya. Ada yang divisi kardiologi ya. Ada divisi onkologi ya. Jadi Porter beranggapan bahwa dengan menganalisa kekuatan-kekuatan di dalam industri atau perusahaan akan diketahui industri mana yang kurang atau lebih menguntungkan ya dari industri yang lainnya. Jadi di sini ada 5 kekuatan ya yang dikenal sebagai Porter 5 force ya. Jadi kalau bicara masalah strategi generik, tentu 5 kekuatan ini yang lebih dikenal ya. Yang pertama itu menurut Michael Porter adanya ancaman dari pendatang baru ya. Jadi kalau seandainya suatu produk itu ya sudah menjadi market leader ya, tentu pendatangnya adalah pendatang baru ya. Kenapa? Karena pendatang baru akan melihat potensi pasarnya ya. Saya contoh misalnya kenapa Aqua sekarang sudah disalib oleh produk mineral ya. Kenapa? Karena marketnya besar, potensinya besar, nah, maka ancamannya adalah pendatang baru. Yang pernah saya jelaskan juga bahwa suatu produk itu ada yang namanya life cycle-nya kan ya, ada siklusnya ya. Jadi kalau dia mencapai siklus puncaknya itu, nah bagaimana perusahaan bisa mempertahankan selama mungkin ya. Yang kemarin kita bicara mengenai metrik BCD atau BCD ya, Boston Consulting Group itu. Bagaimana selama mungkin produk kita itu ya posisinya ada di top ya, ini ya. Sambil kita tetap melakukan riset untuk launching produk baru ya. Nah, yang kedua ancamannya adalah adanya produk pengganti ya, produk yang sejenis pengganti yang mana harganya tentu lebih
sekarang dengan kita membeli online itu, kenapa harganya bisa jauh lebih murah, ya, harganya bisa separuh. Tentu ini ada strategi marketingnya juga, ya. Kenapa? Nah, kalau China dia produksinya dalam jumlah besar, seperti yang sekarang dilakukan di Vietnam. Ya, Vietnam itu harga biaya produksinya itu lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia, karena dia memproduksi dalam jumlah yang besar. India, China, ya, itu dalam jumlah yang besar, sehingga apa? Sehingga total produksinya biaya lebih efisien. Ya. Itu yang membuat kenapa harga bisa murah seperti itu, ya. Kadang-kadang kan kita nggak masuk di ini, ya, di logika kita, harganya bisa semurah ini. Misalnya harga sepatu coba aja lihat di TikTok Shop, ya, yang harganya 300 bisa harganya separuhnya, ya. Nah, yang ketiga itu adanya kekuatan tawar menawar dari pembeli, ya. Jadi ya tentu ada negosiasinya, ya. Yang keempat itu adanya dari pemasok, ya. Biasanya pemasok ini berhubungan dengan produksi, ya, berhubungan dengan bahan baku. Jadi kalau kita produksi tentu kita harus berhubungan dengan vendor-vendor pemasok kita, ya. Ya, dan di situ ada tawar menawar harga, ya. Dan ada yang terakhir adalah adanya pesaing, ya, kompetitor kita yang tidak pernah tidur, ya, selalu membuat, ya, ancaman pada produk-produk yang kita pasarkan, ya. Jadi kalau strategi generic ini, ya, lebih dikenal dengan transporter trade force. Oke, apa saja yang menjadi strategi generic? Kita lihat di sini ada 3. Ya. Yang pertama itu adanya cost leadership strategi. Ya, jadi strategi kepemimpinan biaya. Jadi dia fokus bagaimana biayanya bisa lebih efisien, lebih efektif, ya. Yang kedua adanya diferensiasi. Ya, tentu hal ini berhubungan dengan produk. Ya, jadi kalau kita mau menjadi market leader, mau jadi top of mind daripada konsumen, ya, tentu harus ada diferensiasinya. Ya. Kita contoh kenapa kok bisa Lilium bisa sekuat itu bisa mengalahkan Danone Aqua, ya. Kenapa? Karena ada diferensiasinya. Sekecil apapun diferensiasinya dia tonjolkan. Contoh sekarang saya lihat iklannya, ya, di TV itu. Ini, ya, kalau awal dia diferensiasinya rasanya ada manis-manisnya, ya. Tapi kalau sekarang apa dia? Lakukan bahwa ada pembungkusnya di atasnya, karena tidak akan ada debu masuk ke dalam airnya. Itulah diferensiasinya, ya. Lama-lama apa? Konsumen akan menjadi ini, ingat dia, sehingga menjadi top of mind dia. Dan seperti saya cerita, kenapa kalau kita beli pasta gigi, ya, ke toko kelontongan atau ke rumah, nggak mungkin kita bilang saya mau beli pasta gigi, jadi saya mau beli Pepsodent, ya. Kalau misalnya mie instan, saya mau beli ada Indomie nggak, ya. Nah, kenapa? Karena sudah top of mind, ya, di konsumen. Nah, ini yang tugasnya daripada tentu, ya, adalah manajer marketingnya, ya, membuat positioningnya yang betul-betul bisa melekat ke konsumen. Nah, yang ketiga adalah strategi fokus, ya. Nah, kita lihat apa penjelasannya, ya. Oke, di sini dikatakan cost leadership strategi itu adalah bentuk organisasi untuk menjadi suatu perusahaan penghasil yang berbiaya rendah, ya, di dalam industri. Nah, ini yang saya katakan tadi yang dilakukan oleh Vietnam, ya. Bagaimana dia ongkos HPP-nya di Vietnam itu sekarang lebih murah, ya. Kenapa? Karena tadi ongkos biaya buruhnya memang sangat rendah, ya. Ditambah lagi ada bantuan dari pemerintah, ya, misalnya pajaknya di subsidi, ya. Nah, tentu ini akan menurunkan cost daripada harga pokok penjualan, ya. Untuk itu perusahaan bersangkutan akan mencari sumber-sumber keunggulan biaya seperti mencapai suatu skala ekonomi,
Hyundai, ya, Honda, ya. Oke, berikutnya strategi diferensiasi kita lihat ini dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi berbeda dan unik di dalam industri bersama-sama dengan berbagai dimensi dan atribut yang bernilai bagi pembeli, ya. Sumber diferensiasi sangat bervariasi berupa produk jasa yang berkualitas tinggi. Contoh ini yang memiliki citra kerja yang sangat bagus, berkualitas dan inovatif, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya sekarang ini produk yang lagi tren misalnya apa tuh? Ya, menjadi top of mind, ya, sekarang otomotif, ya. Kita lagi mobil listrik, ya. Kalau saya lihat pasarnya itu akan dikuasai oleh, ya, baik WD, ya kan? Apa singkatannya ini? Ada yang tahu nggak singkatannya ini? Hah? Bion? B-nya apa? Bion. I-nya? Build your dreams. Kalau saya bahasa itu build your development. Iya, build your development. Jadi yang saya bahasnya di berita, ya, build your development. Jadi mobil listrik sekarang lihat aja, ya, Hyundai udah mulai di jalan-jalan udah paling ya hanya Ioniq 5, ya. Tapi yang namanya Hyundai, ya, build your development udah ditol udah ini, ya, pasaran. Ini kenapa tadi harganya saya kira sama, ya, dengan harga Hyundai, ya. Ini tapi saya lihat memang diferensiasinya apa dia, ya. Saya lihat di interiornya maupun dari eksteriornya, ya. Ininya beda sama misalnya mobil listrik lain yang muli kan, mobilnya udah kecil, ya kan, dari mobil India lah, ya kan, kecil itu, ya. Oke, itu yang menjadi strategi diferensiasi, ya, ininya. Oke, kita lihat strategi fokus, ya. Ini dilakukan perusahaan yang ingin memiliki keunggulan biaya atau diferensiasi, jadi dua, ya. Ya, kalau fokus ini tujuan dari strategi fokus untuk mendapatkan segmen pasar yang kecil, ya. Jadi segmennya kecil, ya. Apa namanya, pasarnya juga tidak terlalu besar, ya. Jadi ada fokus saja. Contohnya kalau kita lihat ini, produknya apa yang ada di pasaran? Yang fokus, jadi perusahaannya hanya fokus saja, ya, memiliki keunggulan biaya atau dia diferensiasi. Apa? Iya, produknya yang biasanya ini produk Eropa. Ya, biasanya kan apa? Mobil Mercy, ya. Dia memang harganya kan mahal, ya. Tapi dia diferensiasinya sangat berbeda dengan produk otomotif yang lain, ya. Jadi dia hanya fokus saja pelanggannya, ya. Pelanggannya dia jelas orang yang menengah ke atas, yang premium, ya, yang membutuhkan produk yang berkualitas tinggi, ya. Mercy, BMW, ya, ininya. Atau kalau saya mobil Toyota, ya, misalnya mobil jenis Alphard, ya, ini yang harganya sudah pangsa pasarnya udah konsumen menengah ke atas, ya. Jadi dia fokus saja kepada segmen tertentu saja, ya. Segmennya kan kecil, nggak besar segmennya. Atau Mercy, BMW, ya, ini nggak terlalu banyak, ya, tapi dia fokus, ya. Saya kira hari ini itu topik kita. Ada pertanyaan atau masukan?
dia kan 300%. Ya. Ya, dari harga HPP 300 kan itu dijual 150. jualnya kan jual 300.000. Ya. Berarti kan dengan 300.000 berarti dia untung 300% kan? Marginnya dia, ya. Berarti kalau 300% dari 300.000 berapa besar? Nah, logikanya dia berapa? 300% dari 300.000, kan? Gila. Jelas harga ini marginnya dia 300%. Berapa tuh? Ya, akan 100 ya. Ya, berarti kalau kalian impor 150 berarti bisa ada 8. iya, ya. Jadi itu farmasi aja ya bisa margin sampai 300% margin loh ya ini dari cara ini 300%. Jadi kalau dia potong harganya sampai 50%, berarti dia masih bisa profit. Ditargetnya kuantitinya. Betul, ini ya. Dan terus mereka masih untung, ya. Nah sama seperti juga di tempat saya waktu itu, ya. Saya punya produk namanya obat untuk gastro, ya. Namanya Prosogan, injeksi itu ya. Ini waktu kita jual, ya kalau ke rumah sakit, saya masih ingat satu filenya ini 150.000. Ya. Pada waktu kita mau masuk BPJS, ya, kita diminta untuk memberikan diskon sebesar-besarnya. Kenapa? Karena BPJS kontribusinya sangat besar, pasiennya banyak, benar nggak? Hampir semua orang kan masuk pasien BPJS, ya. Sekarang mungkin sudah mendekati 200 juta ini ya pasien BPJS, ya. Akhirnya apa? Perusahaan bisa jual dari 60% dari harga ini. Jadi 40%-nya diberikan diskon. Dalam sejarah saya bekerja di perusahaan saya selama 30 tahun, baru kali ini bisa ngasih diskon segini. Tidak ada dalam sejarah namanya perusahaan asing itu ngasih diskon segini. Paling maksimal ada segini. Ya. Tapi kok bisa? Ya. Kenapa? Karena udah dihitung marginnya kan. Per filenya berapa? Berarti perusahaan masih untung ini. Tapi tadi direktur saya bilang, ini kita marginnya sangat kecil sekali katanya. Tapi kita ngambil volumenya. Kalau mau hemat harga, itu ngambilin dari China, dari India, ya, ini ya. Itu harganya 1 drum cuman berapa lah, ya. Padahal 1 drum bisa berapa puluh ribu tablet dibuat, ya. Ini ya. Makanya Tanah Abang kan dia bisa melawan, ya kan? Banyak yang untung tahu dia bisa, ya nggak bisa. Kalau kita ongkos kirimnya gratis lagi kan, COD, ya udah selesai itu. Ininya. Tapi kadang-kadang juga triknya begini Pak, pada saat transaksi COD free. Terus tapi setelah mau tutup nih, mau bayar, atau nilainya jadi bertambah. Saya juga bingung tuh, saya kalau itu apa yang dipakai gitu kan. Jadi seolah kayak cuma terima marketing aja. Di situ tulisannya diskon, misalkan ongkos kirim 10.000, dan 10.000. Tapi setelah nanti kita mau transfer gitu kan, mau ada biaya final kan biasanya ada yang jual apa ya kan Pak. Nah di situ nongol lagi tuh. Jadi apa kok jadinya segini tuh? Misalkan harusnya 50.000, tapi jadinya 55.000. Jadi sebenarnya trik apalagi yang mereka gunakan. Dan kalau orang cepet-cepet, karena kan dia minta cepet ya, karena lewat dari itu kan biasanya harga kembali ke harga di luar harga diskon gitu kan. Kalau udah live itu pasti balik lagi harga dasar. Jadi misalnya kalau live itu dapatnya 150.000, kalau balik lagi ke nggak live jadinya 300. Jadi kan orang kejar-kejar sebetulnya ya trik aja kan mereka kan. Ternyata kan tadi Bapak sampaikan dari 150.000 aja sudah ada margin 50.000 kan luar biasa. Dan sehari kalau saya dengar sih dari para e-commerce itu luar biasa sampai 900 juta katanya. Memang hebat sih untuk bisnis yang e-commerce ini Pak. Efektif. Nah gimana dengan manufaktur Pak? Kalau kombinasi seperti itu strategi marketingnya? Benar? Dengan manufaktur. Manufaktur. Ya, kami kan manufaktur nih Pak. Kita pengen bagaimana Pak cara orang ini kalau di
masih peralatan seperti itu. Ada perusahaan yang pada saat itu tempat di mana alfa pasar dia turun atau rendah pada kondisi pertumbuhan pasar yang tinggi. Yang ini ya sebenarnya. Mana cara Ya tadi dikatakan kalau water portal ada 3 kan? Tentangnya tadi ada di dari itu ada 3 adanya cost leadership strategi ya, jadi strategi biaya, strategi diferensiasi ya, dan yang terakhir adalah fokus strategi ya. Nah, dari pertanyaannya Bapak, kalau seandainya pertanyaan posisinya di question mark ya, terus bagaimana kita melakukan strategi generik ya. Yang jelas tadi misalkan kalau di question mark tadi adalah pangsa pasarnya kecil ya. Ya, terus pangsa pasar kecil, pertumbuhannya tinggi, ya kan? Nah, ini kan tergantung dari produknya. Contohnya tadi seperti saya bilang, kenapa BNC sama BNI masih laku produknya? Ya, ini ya. Karena pangsa pasarnya tinggi kan? Enggak. Orang-orangnya kan tertentu, ya, menengah ke atas orang-orang yang ini, ya kan? Ini ya. Jadi dia fokus aja tuh. Tadi bola siapa tadi? Iya, kaitannya kan kalau itu kan rata-rata trading ya Pak, maksudnya yang tadi sampaikan Bapak kan lewat e-commerce kan ya trading. Ya harus berguna. Nah kalau dengan manufaktur bagaimana ya? Sejauh ini kan kita B2B. Nah, Ada sih maksudnya strategi itu gitu karena kan itu karena kan produknya maaf ya Pak, kemasan farmasi. Berat banget gitu untuk bisa apa yang menaikkan penjualan dengan kondisi saat ini. Ini yang lebih dominan karena mereka beli jual lagi itu memang luar biasa untuk saat ini. Tapi kalau kami untuk bertahan kayak manufaktur untuk seperti ini kayaknya nggak ketemu gitu loh Pak. Mohon pandangannya. Ya. Kalau manufaktur itu ada hubungannya dengan pasti kebijakan pemerintah. Ya kita belajar dari Sritek lah. Ya. Ini ya. Kenapa dia bisa pilot dan nggak bisa bayar tagihan ini vendor digugat ke ini pengadilan ini niaga ya. Kenapa yang nggak bisa bayar ke vendor? Karena income-nya turun terus penjualannya. Kenapa katanya? Dampaknya katanya kebijakan Kementerian Perdagangan, ya, sehingga dia tidak bisa bersaing katanya, ya. Baik, untuk topik hari ini saya tutup ya, ininya kita ketemu lagi untuk berikutnya dengan topik yang lain lagi, ya. Terima kasih atas komentarnya, pertanyaannya, ya. Kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.